eh, kebanyakan memang teman-teman dakwah itu ayat itu selalu dimunculkan pada hampir semua ceramah ya. Betul. Hampir semua ceramah itu pasti gitu. Mintalah kepadaku, Allah maksudnya, mohonlah kepadaku, mohon kepada Allah maksudnya, akan aku kabulkan. Betul. Cuma kalau memang harus memahami itu, ayo kita pakai akal sehat. Akal sehat itu sebenarnya kalimat itu nggak salah, tetapi ada yang dihilangkan. Nah, kalimat ini tidak boleh dihilangkan. Kalimat setelah ud'uni astajib lakum itu jangan dihilangkan, karena kalau dihilangkan itu kesannya Allah itu akan mengabulkan semua permintaan. Oh, jadi jangan ud'uni astajib lakum titik. Jangan. Padahal koma itu. Padahal masih koma. Nah, inilah yang jarang pernah kalimat setelah ud'uni astajib lakum itu apa? Nah, inilah yang sebenarnya menjawab sama seperti ini. Belanja dengan uang 1 juta akan mendapat gratis belanja lagi voucher 500.000, tapi dengan syarat yang harus dipenuhi, kan gitu nih. 1 juta itu. Dari 1 juta belanja, dia bisa dapat 500.000 belanja lagi gratis, tapi dengan syarat yang dipenuhi. Nah, syaratnya inilah yang jarang diceritakan di dalam ayat yang sebenarnya sangat lazim dibacakan oleh teman-teman dakwah. Populer, Ustaz. Populer lah ya, betul. Jadi sebenarnya yang harus kita ketahui kan gitu. Salah satu firman Allah Ta'ala tadi, ud'uni astajib lakum. Kalimat belakangnya iyalah. Nah, ini loh. Ini penting. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, ini syarat yang berlaku dari kalau kamu mau dikabulkan oleh Allah Ta'ala doamu. Syarat itu dari kalimat awal, minta mohon kepadaku akan aku kabulkan. Syarat ini wajib diketahui. Nah, kebanyakan nggak ada yang ya tahu, tapi nggak pernah ada yang diucapkan berbarengan, sehingga orang Muslim kebanyakan di dunia ini kalau dia mohon atau berdoa pasti dikabulkan. Bukan begitu, karena syaratnya yang berlaku ini nggak pernah dijelaskan. Nah, syaratnya ini apa? Nih, saya akan mencoba menceritakan. Mohonlah kepadaku, akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya adalah sesungguhnya kamu sombong dalam menyembah kepadaku Allah. Jadi seseorang yang sombong dalam menyembah kepada Allah, berarti orang yang sombong dalam menyembah kepada Allah, berarti orang yang menyembah pada Allah Ta'ala ini jelas Muslim, bukan orang kafir. Ya jelas ya, ini Muslim. Sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepada Allah, kepadaku, kepada Allah, maka akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Itu catatannya itu. Jadi kalau seorang Muslim, ini belum menyentuh ke doa dulu ya. Kalau seorang Muslim, dia itu sombong di dalam ibadahnya. Dia umpamanya baca Qur'annya bagus, sombong, ujub, riya, sombong, ujub, riya, sombong. Dia senantiasa berjamaah. Berjamaah itu boleh dan bisa kita katakan wajib kita itu berjamaah. Sudah benar, tetapi kebenaran itu menjadikan dia sombong kepada yang lain, yang mengejek saudaranya tidak mau berjamaah, diejek di ini. Nah, di titik-titik inilah dia sombong, merasa dekat kepada Allah Ta'ala. Sudah merasa soleh. Dia sudah merasa soleh di situ. Makanya di sini adalah
sombong dalam menyembah kepada Allah. Berarti dia menjalankan ibadah-ibadah sehari-hari, ada kesombongan. Makanya dalam hadis ceritakan kalau seseorang melakukan amal soleh tapi dia sombong, maka seperti api yang membakar kayu, habis istilahnya. Nah, itu sama. Jadi hadis tersebut itu menguatkan dari ayat-ayat yang seperti tadi, sehingga diceritakan kalau ada orang muslim yang di dalam kesehariannya menjalankan ibadah-ibadah tetapi dia ada ujub, riak dan sombong, Allah sudah menulis dalam ayat tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Masih ada ditambahi lagi dalam keadaan hina. Kalau ini sudah kita ketahui, berarti kalau masih ada orang muslim yang seperti itu, kalimat ud'uni astajib lakum berarti tidak berpengaruh. Itu maksudnya. Jadi kalau itu diambil satu-satu, ya nggak bisa. Kalau mau mengeluarkan ayat ud'uni astajib lakum, bawalah ayat berikutnya, terangkan kepada jamaah. Jadi jamaah itu tidak merasa kena angin surga, makanya nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Makanya saya sering bilang nggak bisa dikabulkan. Kalau dikabulkan beneran, orang Islam pasti kaya semua. Orang Islam nggak ada yang sakit, orang Islam nggak ada yang mati karena mohon diberi panjang umur. Kan begitu. Jadi nanti hadis yang kiamat itu, dalam kondisi kiamat itu tidak ada seorang muslim. Nah, karena dia minta panjang umur, ya orang muslim di kiamat itu ngikutin dia. Lah kan nggak ketemu, makanya harus disesuaikan semuanya. Bukan berarti itu lah, enggak, karena ayat ini terkunci dengan syaratnya. Syaratnya orang muslim itu tidak boleh sombong di dalam mengerjakan ibadah-ibadahnya, apapun bentuknya. Ibadah itu apa? Bersuami istri itu bisa menjadi ibadah. Lah kalau dia tuh nyombongin istrinya cantik kayak artis, dia itu selalu nurut, selalu gini, dia sombong, nggak ada yang tanya, dia sombong. Lah kan udah jelas, doanya juga insya Allah belum tentu dikabulkan, kan gitu. Dia benar dapat suami seorang pendakwah, dia sombongin suaminya di situ. Lah kan akhirnya sama. Padahal dari titik itulah sebenarnya nanti di akhirat pasti dia akan masuk neraka. Nah, sudah. Hina lagi. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Seorang muslim itu cerdaslah di titik-titik ini gitu loh. Jadi jangan berpikir kalau mamanya mau dikabulkan baca ini nanti dulu, ini yang ayat Quran aja sudah dijelaskan. Berarti kita harus hati-hati. Kalau mamanya kita itu mau memohon kepada Allah Ta'ala, kenapa yang saya sering ceritakan itu adalah ayat yang lain, wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat. Jadi di sini ceritakan dan Allah akan mengerjakan dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala serta mengerjakan amal soleh. Nah, di titik inilah baru kita dampingkan yang mana. Jelas kalau di sini kalimat dari ayat ini bisa berhenti, boleh. Karena ini sudah jelas Allah akan mengabulkan doa orang beriman. Iman kepada Allah Ta'alanya itu kuat sekali. La ilaha illallah itu kuat sekali. Jangan bertuhan pada uang, jangan bertuhan pada suami, jangan bertuhan pada nasab, jangan bertuhan pada harta. Itu jelas. Iman kepada Allah Ta'ala kuat, iman kepada malaikat juga kuat. Kenapa kuatnya? Loh, kok iman kepada malaikat kok juga kuat? Kan ada malaikat raqib sama atid. Jadi belajar untuk senantiasa mengerjakan yang baik karena ada raqib. Mencoba tidak melakukan sesuatu yang buruk karena ada atid. Loh, itu iman kepada malaikat. Jangan hanya cuma dites saja di buku iman itu ada berapa, tulis aja iman pada Allah, iman pada malaikat. Lah, itu kan hanya buku. Habis itu amin. Iman kepada Rasul kan gitu. Kepada Nabi contoh akhlaknya. Iman kepada Quran, kerjakan perintah Allah. Iman kepada qadar,
Terima sesuatu enak atau tidak enak menurut kita, terima. Jangan gerutu, jangan protes, jangan ini. Itu iman. Iman kepada hari akhir. Kamu iman kepada hari kiamat? Iman apaan mau kelakuanmu masih kayak gitu mulu kan gitu. Dia nggak iman. dia hanya tahu hari akhir, bukan iman hari akhir. Hanya tahu aja. Tahu dia hari akhir itu besok ada kiamat itu. Itu pinter kalau jelasin itu. Tapi dia nggak ngerti bahwa pada saat di hari akhir itu ada hari pembalasan. Semua orang yang hidup di dunia ini dari sejak Nabi Adam hingga nanti akhir itu ada pembalasan dari Allah Ta'ala. Dia akan masuk neraka atau masuk surga. Kecuali ya, ada kecuali. Ada kecuali. Kecuali yang sedikit bersyukur itu tadi. Jadi ini yang harus kita ketahui, bahwa iman terhadap hari akhir itu takut dengan hari pembalasan. Takut sudah ada malaikat raqib, berusaha dia menjadi baik, terus dikerjakan kebaikan itu. Kemudian apalagi amal soleh. Nah, semuanya tidak hanya cuma menjadi pandainya otak kita. Kerjakan itu dengan bismillah. Lillahi ta'ala. Nah, ini akan menjadi amal soleh insya Allah. Tapi kebanyakan, maaf Ustadz, saya potong sedikit. Kebanyakan orang itu kalau berpikir amal soleh itu adalah ya ngasih uang, yang ngasih beras gitu, amal soleh. Padahal sebenarnya amal soleh itu kira-kira apalagi selain daripada berbagi gitu. Amal soleh itu mulut kita mau ngomong kasar, kita rem kalau itu kasar, kemudian kita istighfar nggak jadi, itu amal soleh. Amal soleh ya. Oke. Itu salah satu yang ringan tapi sulit. Mau bohong ngerem itu amal soleh. Iya, mau ngerem itu amal soleh, bener. Iya. Mau nyuri jadi, nggak jadi. Mau tanda tangan. Hates nanti, nah itu amal soleh. Amal solehnya itu dapatnya apa nanti? Mutasi kerjaan. Atau di-cut. Atau di-cut, seperti itu. Dan itu bisa menjadi amal soleh memang di akhirat, tetapi di dunia dia tidak merasakan yang nyaman. Dia bisa merasakan tidak nyaman. Tapi itu juga runutannya dari bertahun-tahun, bukan baru sekali itu dia ngerjain amal soleh, puluhan tahun dia amal salah mulu. Kontinuitas itu tetap berlaku. Kontinuitas atau istiqomah itu tetap berlaku. Berarti kalimat ud'uni astajib lakum itu hanya berlaku kepada orang yang beriman, yang meminta ampun, kan begitu? Iya, sering jelas itu. Ya, kalau melakukan sesuatu dia tidak ujub, tidak riak, tidak sombong, itu di titik itu harus dia kerjakan. Harus dikerjakan apapun bentuknya. Jadi tahu. Serius ini Ustaz. Ya kan gitu Ustaz, ya mohon maaf loh ya. Jadi kalau memang mau menceritakan ud'uni astajib lakum, jangan lupa kalimat belakangnya harus disertakan, karena inilah yang menjadikan orang itu akan dikabulkan doanya sama Allah atau enggak, itu ya dari kalimat ini sebenarnya. Jangan ria, jangan takabur dengan ibadah yang kita kerjakan. Iya, betul. Jangan merendahkan ibadah saudara kita yang lain. Nah, kalau kita hobinya ngerendahin, ya kamu mau doa minta kaya, yang nanti jeleten ya nggak dikabulkan. Oke, nah sekarang begini Ustaz. Ini kan misalnya orang sudah tidak sombong, karena sudah dapat pencerahan dari Ustaz nih. Tidak sombong gitu, pokoknya jadi orang baik. Dia berdoa sama Allah, tapi ternyata belum dikabulkan juga. Ini kenapa Ustaz? Nanti saya tak tanya sama Allah dah. Ya nggak tahu lah Ustaz, gitu ditanyain. Ya, Ustaz ini. Iya, sebenarnya kalau ini ringan-ringan kita jawab itu gini ya. Memang yang harus kita ketahui adalah iman kita, amal soleh kita itu harus kita kerjakan sejak dini. Jadi nggak bisa saat ini tahu kemudian kita belajar sebulan sampai 1 tahun terus saya kayaknya udah nggak sombong, kan nggak bisa ngomong begitu ya. Lah nggak taunya nggak sombongnya boleh lah kalau betul ya. Yang lainnya dikasih kerjain. Nggak sombongnya memang betul 1 tahun, tapi yang sombong sekian puluh tahun itu nggak pernah dimohonkan ampunan. Loh kan masih ada itu. Harusnya dia selesaikan dengan mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tobat kepada Allah Ta'ala, terus mohon ampun. Sama seperti gini Ustaz, dosa dan ampunan Allah itu sebenarnya hampir mirip. Jadi kalau Ustadz dari rumah menuju klinik ini, itu kira-kira berapa jam? Kira-kira aja. 1 jam lah. 1 jam lah ya. Nah,
Ustadz untuk kembali ke rumah kan kira-kira ya sekitar 1 jam juga. Nah, kalau kita itu mau berpikir seperti itu, itulah berpikir yang real. Jadi berapa tahun kita itu melakukan dosa, ya kita harus mohonnya ampun kepada Allah Ta'ala ya kurang lebih hampir sama. Hampir sama. Persoalan nanti Allah itu memang betul-betul mengampuni dosa kita itu lebih cepat. Itu urusannya Allah. Itu urusannya Allah sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa bercerita bahwa saya tidak sombong lagi. Nggak bisa, malah itulah ujub riya itu di situ loh. Kok bisa tahu kan gitu. Makanya tadi saya goda, ya saya tak tanya Allah dulu, wah, gimana itu dia kok bisa ngomong nggak sombong kan gitu ya. Jadi inti dari dalam berdoa itu memang salah satunya iman kita harus kita kuatkan ya. Iya. Kemudian amal soleh harus kita kuatkan. Nah, amal soleh berarti harus ada Allahnya. Setiap kita melakukan sesuatu harus karena Allah niatnya, kemudian untuk akhirat. Untuk akhirat sebenarnya. Jadi jangan untuk duniawi. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, disinilah kita mulai berpikir, oh berarti kita menjalankan semua kehidupan termasuk ibadah-ibadah itu hanya lillahi ta'ala. Jangan untuk duniawi, kecuali berikhtiar. Ikhtiar untuk mencari rizki ya tetap ada bismillah. Kan gitu ya, itu tetap boleh. Itu dalam ikhtiar ada bismillah, berarti ikhtiar di dunia ini memang untuk akhiratnya. Bukan berarti ikhtiar itu tidak boleh. Loh boleh, tetapi di titik-titik berikhtiar ada ujiannya. Diayeli sama temen satu grup, difitnah dengan temen satu grup, begitu-begitu itu kan ujian. Nah itu mengetes unsur bismillah. Nah, kan gitu. Kalau ada unsur bismillah dites dengan keadaan dalam mencari rizki itu dites. Ya, paham nggak kalau itu ditesnya dari Allah Ta'ala melalui teman grup, melalui teman dekat, melalui istri, melalui ini dalam pergerakan sehari-hari itu. Nah itu ujian, bisa menyelesaikan nggak ujian di situ. Nah disinilah dihitung oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Ada rokib. Jadi kita menyelesaikan masalah itu harus dengan syariat agama kita yang sudah kita punyai. Kan seperti itu. Kalau kita selesaikan nggak bisa, kok kayaknya teman saya nggak bisa, kok musuhi saya padahal saya nggak ngapa-ngapain, serahin sama Allah. Lah kan gitu caranya. La haula wala quwata illa billah. Udah, nggak usah dipikirin, dimaki, difitnah, udah nggak bisa ya sudah diem. Serahkan sama Allah, biarkan malaikat-malaikat Allah ini nanti yang mengatur. Kan seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya unsur dari Allah nanti akan memberikan, mengabulkan doa-doa kita atau belum atau tidak. Kalau mamanya tadi ada doa yang belum, nah ini pertanyaannya ringan saya. Kenapa mesti pengen langsung dikabulkan? Karena saya kan ada masalah ini. Oh, berarti dia ini ditabrakkan antara dia yang baru belajar takwa kepada Allah Ta'ala, belajar untuk tidak sombong, dengan keinginan pribadinya lah. Kan akhirnya ketemu nafsunya. Berarti dia masih belum belajar faham dengan sabar. Nah, disitulah nanti kita tahu, oh ini masih nafsunya. Padahal kalau Allah itu akan memberi dari sesuatu yang tidak diduga. Kita mengerjakan sesuatu, boleh kita dengan ikhtiar, boleh kita dengan ibadah yang baik, boleh. Nanti Allah memberikan sesuatu itu yang tidak diduga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, betul. Seperti itu yang kita sendiri nggak bisa memikirkan, kok bisa ya seperti itu kan gitu ya. Loh kok bisa ya? Padahal saya kayaknya juga nggak ngapa-ngapain. Lah iya. Nah itulah cara Allah memberikan rizki. Insya Allah. Wallahu a'lam seperti itu Ustaz.